Sebaliknya Umar itu orangnya keras banget, tapi baik karena hatinya tersentuh. Bedanya dengan Abu Jahal itu Hisam ya, sama-sama ininya ya. Sama-sama kerasnya, sama-sama musuhi Islam, tapi Umar ini logikanya main, hatinya lembut. Ya makanya kita doakan orang-orang yang memusuhi Islam ini, mungkin di antara mereka ada yang hatinya lembut, kita doakan mudah-mudahan masuk Islam dan menjadi pembela Islam ya. Tidak semua yang memusuhi Islam itu hatinya keras. Soalnya ada Umar, ada Abu Jahal. Maka silahkan Umar, ya Aba Umarin, Aba Umar, ya bapaknya Umar, Pak Rudi. Ya, Pak Rudi harus Umar ya. Maka silahkan menangis. Gimana kalau nggak bisa menangis? Ya dipaksa menangis. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Baca ini ya, baca kisahnya orang-orang yang at-tawwabina, orang-orang yang berbuat taubat. Nanti insya Allah kita bisa menangis ya. Baca kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan satu kesalahan, itu dihukum oleh Allah, dibuang ke muka bumi ini dan menangisnya 500 tahun. Masya Allah. Wah, kok sebegitu lama? Loh iyalah, lama banget ya, lama banget. Dan itu bentuk karena Nabi Adam tahu surga dan tahu dunia. Dunia itu sangat menyiksa ya, dan surga itu sangat enak sekali ya. Itu menangislah. Fudel bin Iyad, mantan perampok, itu sering menangis ya. Kalau orang bertobat itu sebenarnya lebih gampang daripada yang tidak bertobat. Karena dia tobat itu kan gampang untuk nangis karena memang bertobat ya. Saya bukan pernah ya, sering dicurhati ya, dan ini saya ceritakan. Ustadz, saya pernah begini. Wah, terus tak sebutkan dosa yang lebih berat daripada ini. Anda pernah bunuh orang? Enggak Ustadz, kalau bunuh enggak, tapi saya pernah enggak sholat kayak ini. Iya, banyak orang yang membunuh aja dia sampai diampuni oleh Allah. Maka menangislah kalian, menangislah. Insya Allah Allah ampuni dosa-dosa. Itu lebih gampang. Kalau orang bermaksiat tobat itu lebih gampang menangis. Kayak Umar kan menangis karena ingat kelakuannya yang jelek, itu kan gampang. Oh iya, akhirnya menangis kan. Tapi Abu Bakar yang saya kisahkan, di antara kita mungkin ada yang hatinya selembut Abu Bakar ya. Ya kayak Pak Ubed, ada nggak Pak Ubed sekarang? Nah, orang-orang lembut, berhati lembut. Pak Ubed ataupun Pak Panca, ada Pak Panca. Atau Pak Udin. Pak Udin. Kalau Pak Udin ini 50-50 ya. Orangnya beletak-beletak kayak Umar tapi hatinya selembut Abu Bakar. Masya Allah. Masya Allah, kebuli. Amin. Iya. Sanapan. Iya. Lagi banyak order dari pendengar aja nih satu. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Sambil prepare tapi tetap dengar saat. Iya. Sama Mbak. Salam. Porsinya ditambahin, ada berapa orang ini? Jadi datang lah. Semalam ditunggu-tunggu pada nggak datang nih. Semalam ada ya? Aduh, lupa. Nggak tahu lah, mungkin kecapean, ketiduran, jadi langsung tidur. Ya, selagi kurang sehat kan? Iya. Kita malum. Saya nggak tahu ya ada acara ya. Baik, itu ya Pak Rudi ya. Jadi ini saya kasih cespleng ya. Artinya menangis itu terakhir yang memang harus menangis. Kalau terakhir tuh bukan berarti kemudian nggak cuman istighfar sama la haula wala quwata, bukan. Tapi menangis tuh itu dosis tertinggi dan harus terus ya. Saya menyarankan pada diri saya sendiri, kepada jamaah ya. Kalau ini saya menganalisa dari dua sifat. Pertama sifatnya Abu Bakar ya. Itu dimiliki orang-orang yang wataknya itu lembut ya, mudah tersentuh, dan itu bagus banget itu. Nah, itu yang tak saya sebutkan tadi kayak Pak Ubed ya, orang-orang yang lembut hatinya itu mudah sebenarnya, mudah menangis. Dan itu manfaatkanlah menangis itu untuk kebaikan. Karena menangis itu ada dua, menangis buruk dan menangis baik. Menangis buruk adalah ketika kita kehilangan duniawi, itu kalau kita nangis itu buruk itu. Ya. Yang harus kita tangisi adalah ketika kita hilang akhirat, agama kita itu kita hilang, itu baru kita nangis ya. Misalnya nggak ngaji. Coba kalau pernah nggak kita nggak ngaji itu kemudian kita menangis? Enggak kan?
jarang. Dan harus dibiasakan untuk kalau nggak ngaji itu menangis atau melakukan dosa dan seterusnya. Yang kedua adalah Umar bin Khattab, ya, watak-watak keras ini biasakan untuk menangis, dan ini sebenarnya lebih mudah. Kenapa? Kalau dia itu benar-benar taubat pada Allah. Mungkin carilah kalau resepnya Umar itu ya, dan Fudail bin Iyad, ya, mantan perampok, atau Hasan al-Basri, ya, mantan playboy. Hasan al-Basri itu ulama yang ganteng banget ya. Ulama yang ganteng banget, yang sukanya pada perempuan. Ya semua kita suka pada perempuan lah ya. Tapi pokoknya inilah, tapi beliau itu akhirnya menjadi ulama besar ya, ulama hadis, ulama tarikh, ulama pokoknya Hasan al-Basri top lah. Itu kata-katanya itu sering dijadikan rujukan oleh seluruh ulama berbagai mazhab ya. Jadi beliau itu semua itu menyampaikan, hendaklah engkau cari kesalahanmu kemudian engkau sesali, maka itu mudah untuk menangis ya. Jadi jangan cara lain, jangan cuma lesan. Istighfar itu tidak akan kena sentuhan kalau kita tidak menangis. Nah, yang terakhir adalah yang ini, beramallah kalian pada Allah dengan amalan sungguh-sungguh, amalan yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Berjihad. Ya, termasuk mengoreksi penguasa ini. Jadi saya yakin ya, kayak Habib Rizik atau siapapun lah ya, itu biasanya mereka bisa garang seperti itu karena kekuatan tangisan pada Allah. Dia di muka itu garang, tapi ketika di malam hari itu menangis. Itu rahasia-rahasia yang kita pelajari, dan itu hanya orang-orang tertentu yang mampu melakukannya ya. Jadi itu sahabat-sahabat itu ketika jihad itu garang ya, ketika malam itu menangis. Ini seperti yang digambarkan oleh intelijennya orang Romawi. Orang Romawi sebelum perang itu kan, dulu kan malam kan nggak perang ya, malam itu istirahat. Nah, intelijennya Romawi itu menyelidiki kaum muslimin ya, sahabat, apa saja yang dilakukan. Maka diceritakan mereka itu kalau malam itu menangis ya, menangis kepada Robnya, kepada Tuhannya. Makanya ini yang orang Romawi bergetar ini, mereka beda dengan mereka. Kalau mereka malam-malam itu hura-hura, minum minuman keras, wanita. Ya gimana mau menang kalau perang kemudian seks dengan wanita, atau itu lelah kan, secara fisik kan lelah, secara pertolongan ya. Dan termasuk sekarang ini kalau umat Islam itu pengen menang ya harus, ya malamnya itu harus kuat, menangis minta pada Allah. Nah, ini yang kurang saya rasa ya. Tuh, baik, silakan, ada yang tanya lagi? Silakan para jamaah yang mau bertanya langsung aja. Pak Abdullah, silakan. Iya. Itu namanya Instagram. Besok kalau untuk lihat semuanya itu gimana? Enggak tak mutu. Ini terjadi bertahun-tahun ya, mulai dari pokoknya tiap akhir tahun lah, termasuk ada tiap akhir tahun itu ada bencana ya. Ini karena kemaksiatan umat manusia ini terlalu ini ya. Yang jelas tidak boleh ya, haram hukumnya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Yang pertama adalah dalilnya bahwa Natal itu sendiri itu sejatinya, ini menurut pakarnya ya, saya hanya mengutip saja. Menurut Hajah Irina Handono, beliau seorang mantan biarawati yang hidupnya digunakan untuk Katolik ya. Beliau itu dari kecil sampai S3-nya di Jawa Timur, di Malang. Beliau dari Surabaya. Saya pernah menyaksikan pencerahan beliau itu tahun 2002, 2003. Nanti Anda bisa klik videonya sendiri ya. Saya hanya mengingat-ingat penjelasan beliau. Yang pertama adalah Natal itu sendiri itu sejatinya kan sebenarnya tidak ada kan. Ya, itu kan sesuatu yang diada-adakan. Ya. Satu. Yang kedua adalah pengukuhan status bahwa Nabi Isa ya, kalau mereka Yesus itu dianggap sebagai anak Tuhan, itu tidak
pada saat waktu itu, tetapi sekian abad, ya 200 tahun kemudian atau berapa 300 tahun kemudian baru dikukuhkan. Jadi statusnya itu adalah sebuah berubah. Kalau pada awalnya itu Nabi Isa alaihissalam, ya kalau orang Kristen bilang Yesus itu Nabi dan Rasul sebagaimana biasanya. Ya, cuman beliau dikasih kelebihan oleh Allah menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit buta dan seterusnya itu atas kehendak Allah. Maka pengukuhan status Yesus sebagai anak Tuhan itu baru 300 tahun kemudian, kalau nggak salah 300 tahun ya. Jadi ibarat kata status ini diada-adakan. Dan kemudian yang lebih parah lagi keempat adalah tanggal 25 Desember itu bukan kelahiran. Itu adalah kesepakatan antara pengikutnya Nasrani yang mengangkat status Nabi Isa tadi menjadi anak Tuhan itu dengan paganisme Romawi. Jadi paganisme ini adalah orang-orang yang kolaborasi antara agama dan politik. Nah, agama dan politik. Jadi politik pada saat itu di Yunani itu mereka menyembah Tuhan matahari. Ya, Tuhan matahari. Ya, Sunday. Harinya sun itu adalah matahari, day itu hari. Nah, jadi pada saat itu tanggal 25 itu kolaborasi antara ajaran Kristen yang sudah dimodifikasi statusnya tadi, yang tadinya seorang rasul diangkat menjadi anak Tuhan, doktrin ini namanya, doktrin ya. Jadi contohnya misalnya Pak Ubed ini yang tadinya misalnya pekerja biasa, itu statusnya diangkat menjadi presiden misalnya. Nah, itu status ya, presiden Jagakarsa misalnya ya. Kita angkat Pak Ubed ini menjadi presiden Jagakarsa, itu kan status ya. Ya, itu berdasarkan kesepakatan supaya apa? Supaya nanti ada semacam pengkultusan. Kalau Pak Ubed itu misalnya Pak Ubed ini imam masjid, itu kan bisa salah kan, namanya juga manusia. Tapi kalau sebagai misalnya raja kan nggak bisa salah menurut pandangan manusia. Makanya pengangkatan status dari manusia nabi kepada anak Tuhan ini kan supaya kata-katanya itu dipastikan supaya benar. Kalau anak Tuhan kan pasti benar. Nah, itu tepat pada tanggal 25 ini konspirasi nih. Jadi kalau orang-orang yang anti konspirasi ini bodoh banget itu ya. Konspirasi nih. Konspirasi antara orang-orang kekuasaan yang pengen kekuasaan dengan orang-orang yang menyebarkan agama Kristen ya. Dikolaborasikanlah menjadi Sunday ya. Dan itu tanggal 25. Jadi ini bukan kelahirannya Isa Al-Masih. Nah, seperti ini kan orang Kristen nggak ngerti itu kan. Mereka itu kan ikut-ikutan saja. Terus siapa yang menyebarkan ini? Ya orang-orang yang jahat tadi. Orang-orang yang jahat yang kemudian terus diabadikan karena mereka pengen merusak tatanan dunia yang tadinya benar menjadi tidak benar. Akhirnya dibuatlah hura-hura dan dimunculkan dengan digabung dengan tahun baru gitu loh. Ada tahun baru, ada Happy New Year. Jadi itu semacam ada kesepakatan jahat yang supaya di satu sisi apa yang diinginkan itu adalah tersebarnya agama Kristen, tapi di sisi lain kekuasaan dapat, dan yang semula dengan Kristen itu dengan nilai-nilai ibadah ini menjadi nilai-nilai paganisme, nilai-nilai yang duniawi. Jadi hura-hura. Yang namanya hura-hura itu dari dulu. Jadi kalau kita jujur kita bicara nilai-nilai agama, apakah dalam Kristen, Yahudi maupun dalam agama yang lain, itu mereka menitik beratkan pada nilai-nilai moral, nilai-nilai kemanusiaan, akhlak yang baik, jujur, baik, tidak hura-hura. Itu sebenarnya begitu. Tapi oleh orang-orang jahat membungkus nilai agama tadi dengan nilai dunia. Yang terjadi adalah pencampur aduan antara agama dan dunia itu menjadi sebuah tatanan baru. Jadi sejatinya pengen merusak Kristen, bahasa kasarnya begitu ya. Kristen dirusak dengan itu tadi. Yang kalau sekarang ini Islam mau dirusak dengan liberalisasi.
di dalam agama, moderasi. Moderasi kalau sekarang istilahnya moderasi ya. Jadi moderasi ini adalah sebuah liberalisasi agama. Agama Islam yang suci tadi dikotori dengan moderasi, yakni bebas. Jadi Anda boleh sholat tapi pacaran boleh, seks bebas boleh. Anda nikah boleh tapi jangan punya anak, ya kan? Anda boleh naik haji tapi dugem jalan terus, ya. Anda lihat itu orang-orang yang pakai kerudung itu celana ketat. Coba itu liberalisasi agama, moderasi agama begitu. Ya. Jadi nanti suatu saat ini akan hilang seperti hilangnya Kristen dan Yahudi. Jadi Yahudi ini sudah paling dipeluk oleh hanya segelintir orang, ya. Hakikat Yahudi yang benar ya. Dan Kristen itu sendiri sudah hampir-hampir nggak ada yang meluk. Ayo lihat Anda di gereja-gereja Eropa, nggak ada. Di gereja-gereja sini paling itu ritual. Sejatinya mereka, saya pernah ya suatu saat ini nggak sengaja baca majalahnya Kristen, nggak sengaja saya. Mereka juga ngeritik Agnes Monica itu kan artis yang agamanya kuat katanya sih, tapi perilakunya bertentangan dengan Kristen. Itu dikritik sama orang-orang gereja. Sejatinya orang gereja itu tahu kayak gini-gini itu, tapi karena demi untuk duit, jadi mereka itu dapat duit. Ya, seorang pendeta lokal ya, itu dapat duit. Ya, kalau kayak Pak Udin ini nggak tahu dapat duit gak. Pak Udin kan presidennya Jagakarsa nih. Dapat duit dari Kebuli. Oke, dapat duit dari Kebuli. Ya gitu. Iya. Gitu ya. LDI, Syiah. Jadi kenapa Syiah itu berkembang? Karena duit. Syiah itu pakai perempuan juga pakai duit. Makanya yang gitu-gitu itu marak disukai banyak orang. Ya kalau pengen hura-hura masuk aja Syiah. Kalau masuk Islam itu ujiannya berat, ya. Mu'alaf itu ujiannya berat. Ya. Pak Ubed pernah dimusuhi keluarganya gara-gara Islam. Enggak ya? Enggak lah, enak lah Pak Ubed. Pak Ubed enak, ya. Hajah Irina Handono itu mau dibunuh. Saya punya bukunya itu. Bukunya Hajah Irina Handono itu saya punya ya, tebel ya. Beliau curhat. Beliau kecewa yang namanya pendeta, yang namanya biarawati, teman-teman dia yang sok bilang kasih sayang. Bohong semua itu, bohong. Ini saya sampaikan di YouTube ini, saya biar semua tahu lah. Itu dari Hajah Irina Handono, banyak itu bukunya itu. Ternyata mereka mau bunuh, coba. Kalau orang murtad itu kan nggak ada orang itu yang orang Muslim yang membunuh dia itu kan nggak ada kisahnya. Tapi kalau ketika dari non Muslim masuk Islam itu banyak kisahnya yang entah mau dibunuh, entah mau di ini dan insya Allah. Itu ya. Jadi baik, ada lagi? Jadi hukumnya haram ya? Ya, kan tadi sudah saya sampaikan hukumnya haram di muka. Kemudian yang belakang saya jelaskan. Jadi itu kan saya menggunakan metode deduksi ya. Yang hukumnya haram mutlak. Saya jelaskan kenapa. Jadi bukan saja itu bukan saja itu tidak boleh dalam arti berbeda pendapat. Maksudnya beda agama ya. Lebih daripada itu sebenarnya 25 Desember itu bukan Natal. Paham di sini? Yang beliau jelaskan itu tanggal 3 Maret kalau nggak salah ya, bulan Maret ya. Itu pakarnya sendiri loh yang ngomong ya. Anda klik nanti di Hajah Irina Handono Center ya. Saya dengar video ini tahun 2003 ya. Ya, jadi beliau jelaskan panjang sekali. Ya, sampai sejam atau berapa itu ya. Jadi intinya begitu, sampai saya juga terkaget-kaget kok. Dan Anda bisa baca ya. Saya banyak ya buku kecil-kecil tentang sejarahnya Natal sejarahnya. Jadi itu kesimpulannya supaya diingat-ingat ya. Kesimpulan pertama, Natal itu adalah tidak ada di zaman awal-awal sahabatnya Hawariyun. Kemudian yang kedua adalah pengangkatan status dari nabi kepada anak Tuhan. Ini politis. Seperti Islam Nusantara sekarang ini, Islam Nusantara itu enggak ada sebenarnya.
tapi diada-adakan untuk kepentingan politik. Islam Nusantara, agama Nusantara, ini nggak boleh, haram hukumnya. Jadi nanti membenci Arab, ya. Ya meskipun Arab itu tidak ada jaminan baik, tetapi kan agama Islam dari sana kan. Meskipun Arab itu belum tentu benar ya. Kelompok-kelompok Arab itu juga banyak yang salah ya. Kita bisa mengatakan salah ini karena berdasarkan dalil ya. Tidak ngawur ya. Nah, yang berikutnya adalah ini konspirasi ya. Tanggal 25 ini digabungkan dengan tanggal 1 ya, 1 Masehi atau 1 Januari. Itu ada sebuah kesepakatan di mana mereka akan ngumpul bareng-bareng. Kan 25 ke 1 ini kan sekitar 1 minggu ya. Itu digunakan untuk merusak tatanan nilai Kristen. Jadi Kristen itu sebenarnya dengan adanya Natal itu mau dirusak. Paham? Kristen itu sebenarnya Kristen sudah rusak. Cuman umatnya itu nggak mau belajar. Gitu loh. Jadi aneh umat Islam yang demi Allah saya bersumpah ya. Demi Allah, wallahi. Orang-orang sekarang itu kan orang-orang yang tidak mau belajar ya, tidak ngerti sejarah, tidak ngerti asal usul. Mereka itu kayak bebek ngikuti. Kenapa mereka ngikuti ya? Karena semua disetir demi kepentingan bisnis dan politik. Ya. Nanti kepentingan politiknya apa? Supaya kekuasaan Romawi itu gampang diperoleh dengan adanya agama. Jadi kolaborasi. Ini mirip kalau bahasa lainnya itu ketika Saudi Arabia. Nah, Saudi Arabia ini adalah Bani Saud. Saud itu pendirinya Saudi Arabia. Itu kolaborasi dengan Inggris, kemudian kolaborasi dengan Abdul Wahab, ya pendirinya Wahabi ya. Wahabi ini ulama yang berhaluan Ahmad bin Hambal, tapi lebih keras lagi, kolaborasi dengan Bani Saud, pendiri politik negara Arab Saudi, kolaborasi dengan Inggris. Inggris ini punya kepentingan untuk Arab Saudi supaya membebaskan Arab Saudi dari Turki. Dan Abdul Wahab ini punya kepentingan fahamnya itu dilebarkan supaya ke Jazirah Arab yang pada saat itu memang lagi kurafat banyak ya. Kurafat tahayul banyak memang, tetapi kelompok-kelompok yang baik juga banyak ya. Nah, di sini kemudian terjadilah percampuran politik, agama, ya, kekuasaan dan intrik-intrik dan seterusnya. Nah, ini pernah terjadi di Eropa, yakni kolaborasi antara Romawi yang pegang kekuasaan, yang pada saat itu di Yunani menyembah dewa Sun itu matahari ya. Ya, kemudian dewanya matahari, kemudian kolaborasi dengan orang-orang Kristen supaya agama Kristen ini dilindungi oleh Romawi, karena Romawi sejatinya nggak punya agama ya. Dia penyembah matahari, penyembah selain Allah lah pokoknya. Ya matahari, ya tahayul kayak cerita-cerita Yunani itu loh ya. Italia, Yunani itu kan mirip-mirip banyak tahayulnya, kurofatnya. Adanya Hercules, tahu ya cerita Hercules ya? Hercules manusia setengah dewa, ada Sina, ada dewa Aries. Ya kalau kita Nyi Roro Kidul, Nyi Jonggrang, apa lagi? Owe Gombel. Ya kurofat gitu loh, tahayul gitu ya. Ada tuyul, Mbak Yul. Nah kayak tuyul, Mbak Yul tuh cari duit dengan cara jualan setan. Kalau pemerintah jualan Omikron, jualan coronavirus, beta, leta, eta, seta, itu bisnis. Makanya saya sampaikan berulang-ulang, memang virus itu ada, tapi dibisniskan. Ya, singkat cerita gitu ya. Jadi intinya haram mutlak ya. Meskipun ada ulama di Mesir itu karena bedanya orang Kristen Mesir dengan sini sehingga dia membolehkan ya. Itu beda, itu enggak sah kita bahas karena tidak sama ya. Kalau Kristen yang sekarang ini benar-benar tidak paham. Orang Kristen loh pada agamanya aja nggak paham. Terus orang Islam ikut-ikutan. Apa nggak terbalik itu? Ya, jadi gitu. Aqul qouli hadza astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim.